Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitriani dari Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 0610 1182 429016. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian IPA. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Sedangkan IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sebab akibat kejadian-kejadian yang ada di alam. Hakikat IPA itu ada 4. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk ini meliputi sejumlah pengetahuan, yaitu fakta, konsep, prosedur, metakognitif, dan yang kedua itu ada proses yang meliputi keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir atau abstrak mental. Yang ketiga itu ada sikap. Nah, sikap ini meliputi sikap ilmiah, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, skeptis, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada teknologi. Oke, kita membahas mengenai produk, yaitu pengetahuan fakta. Nah, pengetahuan faktual berisi konvensi atau kesepakatan dari elemen-elemen dasar dari suatu bidang disiplin ilmu, istilah atau simbol notasi, aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan, peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Dan yang kedua ini ada proses, yaitu metode ilmiah yang meliputi mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis, memprediksi hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji, prediksi, dan merumuskan prinsip umum yang sederhana diorganisasikan dari hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Yang ketiga dan keempat itu ada sikap dan teknologi. Nah, sikap dan teknologi dalam ilmu pengetahuan alam ada yang pertama itu rasa ingin tahu, jujur, teliti, dan tekun, kritis, terbuka, objektif, menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran, dan menjangkau ke depan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri IPA. Ciri-ciri ilmu pengetahuan alam adalah yang pertama bersifat empiris, yaitu berdasarkan pengamatan dan eksperimen. Yang kedua, bersifat objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Yang ketiga, ada bersifat sistematis, yaitu disusun dalam urutan logis berdasarkan metode ilmiah. Yang keempat, ada bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah atau berkembang seiring dengan bukti baru. Dan yang kelima itu ada bersifat universal, yang artinya berlaku di mana saja dengan kondisi serupa. Selanjutnya, ada manfaat hakikat IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemahaman tentang alam. IPA sangat membantu manusia memahami fenomena alam seperti gravitasi, siklus air, fotosintesis, dan lainnya. Nah, pengetahuan ini memungkinkan manusia untuk menjaga lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijak, serta memprediksi dan mengatasi peristiwa alam seperti perubahan iklim atau bencana. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. IPA menekankan metode ilmiah yang melibatkan pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, hal ini melatih seseorang untuk berpikir kritis, logis, dan berbasis bukti. Nah, dalam pembelajaran, siswa diajak untuk membuat hipotesis, mengamati hasil eksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Yang ketiga itu ada pengembangan teknologi.
Pengetahuan IPA menjadi dasar dari inovasi teknologi seperti pengembangan alat kesehatan, energi terbarukan, dan teknologi komunikasi. Nah, misalnya pemahaman tentang sifat cahaya yang digunakan dalam pembuatan lampu, mikroskop, atau perangkat optik lainnya. Yang keempat itu ada memecahkan masalah kehidupan. Nah, IPA itu ada manfaatnya untuk memecahkan masalah kehidupan ya, yaitu pembelajaran IPA berbasis problem solving atau pemecahan masalah. Nah, hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan individu untuk menemukan solusi atau tantangan kehidupan, baik dalam lingkungan kerja maupun keseharian. Nah, contohnya seperti mengelola limbah atau mengembangkan solusi energi. Yang kelima itu ada kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kesehatan dan kesejahteraan ini dapat kita pahami dalam konsep IPA seperti fungsi tubuh, gizi, dan pencegahan penyakit. Manusia dapat menjaga kesehatan diri dan keluarga. Sederhananya adalah penerapan prinsip kebersihan untuk mencegah infeksi penyakit. Nah, yang keenam ada melatih kreativitas dan eksperimen. Eksperimen dalam IPA memupuk kreativitas dan daya inovasi. Model pembelajaran seperti guide discovery and problem solving mendorong siswa untuk aktif mencari jawaban dan mengembangkan pengetahuan baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai konsep dan prinsip dari cabang-cabang ilmu pengetahuan alam seperti biologi, fisika, dan kimia. Nah, model ini dirancang agar peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai konsep secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman mereka tentang keterkaitan ilmu pengetahuan dengan kehidupan nyata. Lanjut, ada karakteristik pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama itu ada integrasi tema, yaitu pembelajaran berpusat pada tema tertentu yang menghubungkan berbagai konsep dari beberapa cabang ilmu. Yang kedua ada pengalaman nyata, siswa diajak untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan melalui eksperimen, observasi, dan penelitian. Yang ketiga itu ada holistik dan bermakna. Nah, yang ini artinya pembelajaran menekankan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, menciptakan keterkaitan antar konsep. Yang keempat ada fokus pada siswa. Artinya pendekatan ini berpusat pada aktivitas dan kebutuhan siswa untuk meningkatkan keterampilan analitis, eksplorasi, dan elaborasi. Lanjut ada bidang kajian IPA terpadu. Dalam IPA terpadu, kajian dari bidang biologi, kimia, fisika, dan astronomi digabungkan untuk memberikan pemahaman holistik tentang fenomena alam. Nah, yang pertama itu ada biologi dalam IPA terpadu. Kajian biologi berfokus pada makhluk hidup, proses kehidupan, dan interaksinya dengan lingkungan. Dalam IPA terpadu, biologi dihubungkan dengan contohnya nih, ada kimia. Dalam bidang kimia, ada contohnya reaksi enzim dalam tubuh melibatkan biokimia. Dalam fisika, contohnya mekanisme pernapasan dipelajari menggunakan konsep tekanan. Dalam bidang astronomi, bisa dilihat contohnya tentang penelitian kemungkinan kehidupan di planet lain melibatkan pengetahuan biologi. Contoh tema terpadu yaitu pencemaran alam, yang membahas dampaknya pada ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah masuk ke dalam materi biologi. Nah, selanjutnya ada sifat kimia limbah, dan ini masuk ke materi kimia. Dan ada lagi penyebarannya melalui angin dan air. Nah, ini termasuk ke dalam fisika. Yang kedua, itu ada kimia dalam IPA terpadu. Kimia menjelaskan sifat materi dan perubahan zat. Dalam IPA terpadu, kimia membantu memahami fisika, biologi, dan astronomi seperti contoh-contoh yang tadi.
dapat kita ambil di bidang fisika, contohnya perpindahan panas dalam reaksi endotherm dan exotherm. Dalam biologi bisa kita ambil contohnya yaitu proses fotosintesis dan respirasi yang melibatkan reaksi kimia. Nah, dalam bidang astronomi kita bisa ambil contohnya yaitu analisis spektrum bintang untuk mengidentifikasi unsur-unsurnya. Kita bisa lihat contoh tema terpadunya yaitu energi terbarukan. Nah, di sini akan membahas tentang reaksi kimia dalam bahan bakar bio. Nah, ini tentu saja membahas mengenai materi kimia. Selanjutnya ada dampak ekologisnya, yang ini materi biologi, dan selanjutnya ada efisiensi konversi energi. Dan ini membahas fisika. Nah, dalam IPA terpadu, fisika diintegrasikan dengan kimia, yang contohnya studi termodinamika dan reaksi energi. Dalam biologi, contohnya yaitu fungsi organ tubuh seperti jantung dapat dijelaskan dengan hukum fluida. Selanjutnya ada astronomi. Nah, contohnya dapat menjelaskan mengenai hukum gravitasi dan pergerakan planet. Nah, contoh tema terpadunya adalah bencana alam, misalnya gempa bumi yang melibatkan gelombang seismik. Nah, ini yang membahas materi mengenai fisika. Selanjutnya ada dampak lingkungan, tentu saja ini membahas mengenai biologi, dan ada juga sifat material tanah. Nah, ini mengenai materi kimia. Dan yang terakhir itu ada astronomi dalam IPA terpadu. Astronomi menjelaskan fenomena luar angkasa dan benda langit. Dalam IPA terpadu, astronomi dapat dikaitkan dengan yang pertama di bidang fisika, dapat dikaitkan dengan hukum gerak Newton untuk pergerakan planet. Dalam kimia, dapat dikaitkan dengan komposisi atmosfer planet melalui analisis spektrum. Dan dalam bidang biologi, kita bisa mengaitkan potensi kehidupan di luar bumi melalui studi astrobiologi. Contoh tema terpadunya yaitu pencarian kehidupan di luar angkasa yang memadukan konsep kimia sebagai zat penyusun kehidupan dan biologi sebagai ciri kehidupan dan fisika sebagai suhu dan tekanan planet. Oke, materi selanjutnya ada langkah-langkah implementasi. Langkah-langkahnya itu ada yang pertama, menentukan tema atau topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendesain aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai konsep IPA. Yang ketiga, membimbing siswa dalam mengeksplorasi dan menganalisis. Yang keempat, menghubungkan hasil analisis dengan konsep yang dipelajari. Dan yang kelima, menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan nyata. Lanjut, ada kelebihan dalam pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, kelebihannya untuk meningkatkan pemahaman holistik terhadap konsep IPA. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, memotivasi siswa untuk belajar dengan pendekatan yang lebih menarik. Selanjutnya ada kelemahan dan tantangan. Nah, kelemahannya adalah membutuhkan kreativitas dan wawasan luas dari guru. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus mempunyai kreativitas dan wawasan yang luas untuk menerapkan proses pembelajaran IPA terpadu ini. Jadi, kembali lagi kepada gurunya. Selanjutnya, itu ada memerlukan ketersediaan sumber belajar dan fasilitas yang memadai. Nah, banyak sekali sekolah-sekolah yang masih belum punya fasilitas yang lengkap dan sumber belajar yang lengkap. Sehingga ini menjadi tantangan dan kelemahan dari proses pembelajaran IPA terpadu sendiri. Nah, selanjutnya itu membutuhkan waktu lebih banyak untuk perencanaan dan implementasi. Tentu saja, untuk prosesnya itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit, karena dalam pembelajaran ini kita membutuhkan banyak misalnya seperti kreativitas, wawasan luas tadi, dan ketersediaan sumber belajar dan fasilitas yang memadai. Dan juga kita juga membutuhkan persetujuan dari seluruh unsur-unsur pendidikan yang mendukung agar
proses pembelajaran di IPA terpadu ini dapat tercapai. Nah, mungkin itu tadi kelemahan dan tantangannya. Nah, itu tadi adalah materi yang telah saya paparkan mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Oke, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.